pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali kita bertemu di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Dan sebelum kita memulai, mari kita memuji Tuhan dari Gedung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang. Mari teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita satu di dalam doa untuk menyerahkan ibadah kita. Kita berdoa, terima kasih ya Allah atas segala berkat-Mu, atas penyertaan tangan-Mu, atas istirahat yang kami jalani dari malam hari sampai pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan mengumpulkan kami dengan nafas kehidupan yang baru untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah IMPT di hari ini ya Bapa. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir, sehingga ibadah kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sekiranya belum bisa hadir, biarlah Tuhan memberkati mereka, supaya mereka juga bisa bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di minggu-minggu berikutnya. Inilah doa kami Tuhan, berkatilah para pelayan yang bertugas pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, amin. Mazmur 22 ayat 4 dan 5. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka pun terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, mari kita memuji Tuhan dari Gedung Jemaat nomor 50A, Sabdamu Abadi, bait pertama dan bait yang kedua. Kita berdoa sebelum kita membaca firman. Kami datang kepadamu Tuhan pada minggu pagi ini untuk membaca sebuah firman Tuhan, dan berdoa supaya Tuhan dapat membuat kami mengerti akan firman yang kami baca, dan Tuhan memakai hamba dalam memberitakan firman Tuhan, sehingga apa yang disampaikan kepada adik-adik dapat bertumbuh dan dapat berbuah dalam kehidupan mereka. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, amin. Pembacaan Alkitab dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Sebab oleh iman telah diberikan kekasihan kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah menjadi dari apa yang kita dapat lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu kita memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan
persembahannya itu. Dan karena iman itu masih berbicara sesuatu, ia mati. Karena iman Henokh terikat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah membangkitkannya. Sebab sesuatu ia terangkat, namun ia memperoleh kekasihan bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mempercayai Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan saat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia dukung dunia dan ditemukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Halo, selamat pagi adik-adik sekalian. Apa kabarnya? Udah sering lihat Kawil kayaknya. Gak apa-apa. Jangan bosan-bosan dengan diri, kita harus tetap semangat untuk beribadah. Terima kasih Mario sudah membacakan firman untuk kita. Sekarang kita akan membahas apa sih yang mau kita ambil dari firman yang sudah kita baca tadi ini ya. Kayak kita udah sering baca Ibrani 11 tadi nih, ayat 1 ya. Ayat 1 tuh udah jelas banget bunyinya, kita udah sering dengar juga di gereja. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat gitu ya. Sebenarnya simpel aja kalau mau diambil intinya udah kita harus beriman gitu kan. Itu aja sebenarnya udah selesai. Tapi gimana sih caranya? Atau iman tuh apa sih sebenarnya gitu kan? Nah, ini yang mau kita bahas hari ini gitu. Ini yang mau kita ambil maknanya. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman itu udah pasti tadi yang kalau kita baca ayat 1 gitu ya, percaya akan sesuatu yang kita nggak lihat ya. Sementara apa yang sering kita lakukan gitu, apa yang sering kita pegang dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kalau nggak ada buktinya, kalau kita nggak lihat gitu, mana mau percaya gitu kan, bohong jadinya. Ya sama kayak misalkan kita ngomong sesuatu gitu, mengatakan sesuatu, tapi kalau nggak ada buktinya gitu, ya kelihatannya kayak bohong gitu kan, padahal harusnya benar gitu. Kayak misalkan contoh gitu ya, contohnya kita bilang ini contoh kecil aja gitu, contohnya kita bilang, oh kita pernah ke Amerika jalan-jalan tapi buktinya nggak ada fotonya, nggak ada souvenir sih, nggak ada souvenirnya gitu kan, orang nggak percaya gitu. Jadi ya apa yang mau kita lihat di sini gitu, sebenarnya kalau perkataan manusia gitu ya susah untuk kita bilang iman gitu, kita imani. Tapi kan ini yang kita bahas hari ini adalah janji Tuhan gitu. Kita beriman itu bukan ke manusia, kita beriman ke Tuhan kan. Berarti yang kita pegang ya omongan Tuhan gitu, janjinya Tuhan. Nah, kalau ayat-ayat selanjutnya, ayat 2 iman telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Terus habis itu di bawah-bawah tuh sampai ayat panjang nih ya, sampai ayat 35 pun gitu kan, ayat 40 pun itu semua pesan bahwa nenek moyang bangsa Israel gitu, nenek moyang kita sebagai orang Kristen itu
sudah membuktikan iman akan janji Tuhan itu nyata gitu. Walaupun mungkin prosesnya sulit atau waktunya lama gitu. Contoh yang tadi kita ngomongin Abraham gitu kan. Ya Abraham itu kan udah hidupnya udah oke aja di Ur Kasdim, tapi dia dijanjiin sama Tuhan bahwa ada negeri yang lebih bagus yang membuat dia sama keluarganya sama keturunan itu sejahtera gitu. Pergi ke sana, disuruh pergi. Nurut nggak? Nurut. Yakin nggak dia? Nah itu kan butuh pertanyaan kan. Negerinya aja dia belum lihat, fotonya dia aja nggak ada, informasi dari orang tetangga mungkin gitu atau keluarganya juga nggak ada gitu, tapi yakin aja tuh. Ada masalah nggak dalam perjalanannya? Ada juga. Nggak langsung sampai, nggak, butuh waktu, butuh. Terus dijanjiin keturunannya banyak seperti bintang di pasir sama bintang di langit sama pasir di laut. Percaya nggak dia? Nah, percaya sih, cuman kan istrinya agak ketawa ya waktu itu. Kalau teman-teman adik-adik gitu ingat ceritanya itu, istrinya kan agak ragu juga lah. Udah tua kayak gini ya kan, udah ratusan tahun umurnya ya. Mungkin kalau umur masih 50 atau 40 gitu mungkin masih ada kesempatan gitu untuk punya anak gitu kan. Kalau teman-teman belajar biologi kan, ya wanita itu kan ada umur-umur dimana dia udah nggak bisa punya anak gitu karena reproduksi udah nggak jalan gitu. Kalau laki mungkin masih bisa. Nah makanya itu si Sarah waktu itu kan sempat ngasih, kita bilang undik kah, asisten kah si Hagar itu, makanya jadilah ada Ismail gitu. Jadi si Abraham punya keturunan gitu. Tapi dari Sarah kan yang dijanjiin kan dari Sarah gitu. Nah tetap dia mungkin ragu, tapi waktu itu Abraham nggak ragu sedikit pun sama Tuhan dan masih beriman. Nah, itu yang menjadikan bahwa Tuhan mengabulkan gitu, walaupun waktunya lama, sampai mungkin ada yang ragu gitu, sampai mungkin kayaknya nggak mungkin Tuhan, tapi Tuhan nggak pernah lalai tuh. Tuhan tetap membuktikan apa yang udah dijanjiin tuh. Banyak contoh-contoh yang tadi udah kita baca gitu sampai bawah pun, kalau kita mau baca terus banyak gitu, sesuatu yang mungkin kita nggak sangka-sangka, atau mungkin kita punya mimpi lah gitu ya. Mimpi misalkan ada yang SMA gitu, kuliah di universitas terkenal gitu, negeri, UI, ITB, UGM gitu. Kayaknya mustahil deh, gue aja kayaknya kalau belajar nggak terlalu ngoyo banget gitu, atau gue di sekolah juga nggak pinter-pinter banget gitu. Nggak apa-apa teman-teman, itu bukan menjadi tolak ukur bagi kita orang Kristen gitu untuk tetap beriman gitu. Entah Tuhan benar menjawabnya, kita mau ke ITB misalkan gitu, Tuhan jawabnya iya kamu ke ITB, atau Tuhan malah jawabnya lain gitu, kamu ke Undip gitu, ya nggak apa-apa. Itu kan tetap suatu pencapaian dari apa yang kita yakini gitu, bahwa ya yang terbaik buat kita itu Tuhan udah kasih. Mungkin kita maunya mobil gitu, mobil Mercy gitu, tapi Tuhan kasihnya Avanza, ya nggak apa-apa. Yang penting iman kita untuk tetap percaya bahwa rencana Tuhan paling baik itu nggak goyah teman-teman. Dan itu juga terpengaruh dari sikap kita gitu. Sikap kita tuh kayak gimana sih maksudnya? Kita jangan serta-merta kayak cuman yakin doang, atau berharap doang, atau bermimpi doang gitu. Boleh, gak apa-apa. Bermimpi dan berharap setinggi langit itu gak ada yang melarang.
Asalkan gini teman-teman, ada pepatah mengatakan ora et labora, udah berdoa kerja juga gitu. Nah Tuhan mau nih yang kayak gini teman-teman. Contoh yang kita baca Nuh itu dia dikasih tahu buat bikin bahtera gitu, bahwa nanti Tuhan menghukum seluruh makhluk yang ada di bumi. Pada situ mungkin udah jahat kali ya, makanya ini kayaknya kayak kiamat pertama gitu. Tapi Nuh yakin bahwa dia diselamatkan juga. Terus dia juga bertindaknya apa ya, dia nggak ngelawan gitu. Disuruh bikin bahtera ya bikin aja, walaupun dari situ orang lain gitu, manusia yang ada di situ, yang di sekitar dia gitu, tetangganya kah atau keluarga yang lain gitu, kayak mencemooh gitu. Ngapain lu bikin bahtera, mau ada apaan, banjir nggak ada kali gitu kan, kayak dibego-begoin lah. Tapi tetap kok dia lakukan sedikit demi sedikit gitu, waktu demi waktu, sampai akhirnya jadi kan tuh bahteranya turun tuh air bah. Nah di sini yang mau kita lihat itu bahwa iman itu bukan cuman apa yang kita mau dan yang kita percaya akan terjadi dalam kehidupan kita teman-teman, tapi itu juga butuh tindakan gitu, butuh usaha, butuh sesuatu yang harus kita lakukan juga gitu. Nggak serta-merta jatuh dari langit gitu, kayak bangsa Israel minta makan dikasih roti mana gitu, alhamdulillah banget kan. Mungkin karena mereka emang di situ di tengah gurun kan ya, iya bagus gitu, mereka masih turun perintah Tuhan gitu melalui Musa gitu, jalan di tengah padang gurun. Ya Tuhan tetap kasih mereka makanan gitu. Kita juga jangan berharap sebagai gitu, minta sesuatu hal langsung jatuh dari langit ya. Susah juga teman-teman kalau nggak ada usahanya dan nggak ada tindakan yang menunjukkan bahwa kita mau mewujudkan harapan kita, ya Tuhan juga mau jawabnya. Bukan malas sih, mungkin nggak malas, cuman nggak setinggi apa yang kita lakukan gitu, nggak setinggi usaha yang kita lakukan gitu. Karena bukti yang kita baca pun semuanya juga digenapi kok teman-teman. Ada yang iya dan ada yang iya sesuai dengan harapan mereka, iya, ada juga yang enggak. Contoh tadi Habel, kita sempat baca ada Habel juga kan ya, teman-teman juga tahu cerita Kain dan Habel. Habel diterima nggak persembahannya? Diterima. Yakin nggak dia bakal masuk surga? Kayaknya dia yakin. Bertindak juga bahwa dia mempersembahkan sesuatu yang comes from the heart gitu lah ya. Nggak cuma asal memberikan persembahan doang, tapi dari hatinya yang bersyukur gitu. Tapi dia hidup lama enggak juga, cepat kok hidupnya, dibunuh sama saudaranya juga lagi kan, tragis ya. Tapi di situ iman dia nggak goyah, bahwa dia tetap yakin bahwa Tuhan sayang sama dia gitu. Sampai ceritanya turun temurun, itu yang tadi kita baca ya, kesaksian sampai dia juga udah mati, cerita dia tetap turun temurun sampai pada kita sekarang gitu. Jadi itu sih teman-teman yang mau saya sampaikan, bahwa kesetiaan Tuhan sama kita tuh nggak perlu diragukan. Tapi jangan juga teman-teman mencobai Tuhan bahwa teman-teman nggak melakukan apa-apa, teman-teman berdoa doang, berharap doang, tapi ngarepnya baik gitu. Itu kan namanya mencobai Tuhan. Nanti kalau Tuhan nggak kasih, kita kecewa sama Tuhan. Nah ini yang nggak boleh, ini yang nggak bener gitu. Sesuatu yang kita yakinin gitu kan, harus kita jalanin dengan baik, diusahakan dengan baik, berserah sama Tuhan gitu, bahwa ya udahlah Tuhan, kalau Tuhan mau kasih nggak apa-apa, Tuhan kasih pun ya saya bersyukur. Jadi semua disyukuri gitu. Pastilah itu jawabannya akan indah gitu. Ini kesaksian saya pribadi, saya nggak sombong ya, bukan mau sombong nih. Saya waktu SMA, ya Allah, matematika saya
nilainya nggak lebih dari 5,5, 6 juga udah bagus teman-teman. Boleh lihat rapot saya di rumah. Karena kan dulu kan orang dulu matematika jadi tolak ukur kepintaran ya kan. Jelek kok matematika saya gitu. Yang bagus apa ya paling mulok gitu, tata boga, IT gitu kan, komputer, bahasa Inggris lumayan lah dikit. Matematika boro-boro coy, posisi merah terus. Tapi apa Tuhan tetap melihat bahwa saya punya usaha. Saya tetap berharap sama Tuhan bahwa saya akan kuliah di tempat yang baik gitu, entah swasta entah negeri sih. Saya nggak ngoyo gitu, nggak maksain juga, yang penting tempatnya baik Tuhan. Walaupun Tuhan tempatin di mana juga saya nurut. Diterima dong di universitas yang di Depok itu ya, yang warna kuning-kuning itu disyukuri aja, walaupun ya jurusannya juga nggak jurusan kedokteran gitu ya, juga anak IPS bu. Tapi tetap saya syukuri bahwa Tuhan melihat apa yang saya harapkan dan yang saya usahakan gitu. Dan itu yang saya pegang, bahwa ini Tuhan yang kasih loh, bukan saya punya kekuatan sendiri, tapi ini adalah bukti dari kesetiaan Tuhan. Jadi teman-teman, iman, harapan tanpa perbuatan itu juga kosong. Tapi perbuatan tanpa iman juga nggak ada apa-apanya. Jadi keduanya harus dilakukan dengan baik. Kita beriman, tapi kita juga melakukan sebuah tindakan untuk mewujudkan apa yang kita imani. Dan itu harus tekun, itu harus konsisten, walaupun banyak cobaannya, banyak godaannya, banyak tantangannya yang bikin teman-teman mungkin gak semangat, mungkin kecewa, mungkin memiliki pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan, kenapa begini, kenapa begitu. Tapi teman-teman jangan sampai teman-teman kehilangan iman, jangan sampai teman-teman kehilangan semangat untuk berusaha mewujudkan apa yang teman-teman mau. Itu sekian dari saya, mudah-mudahan dapat teman-teman lakukan dalam kehidupan teman-teman. Jangan mencobai Tuhan ya, yakin aja bahwa Tuhan yang kasih itu yang terbaik buat teman-teman. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati, amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 356, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya, Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita masuk ke doa syafaat teman-teman. Kita satu dalam doa. Kembali kami naikkan puji dan syukur kepada Tuhan atas segala berkat Tuhan yang tidak habis dalam kehidupan kami. Kami sudah beribadah dan mendengarkan firman Tuhan bagi kami. Sekarang kami akan bawa dalam doa syafaat beberapa pergumulan yang kami rasakan Tuhan dan kami alami. Pertama, kami mendoakan bangsa dan negara ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan dalam keadaan yang cukup tidak baik, dengan keadaan perekonomian yang mungkin lebih menurun dari beberapa tahun sebelumnya. Pun negara kami juga belum selesai dalam menghadapi virus COVID-19 Tuhan. Tapi kami akan percaya tangan Tuhan berserta kami, berserta pemerintah kami, berserta Bapak Presiden, berserta Menteri dan jajarannya, untuk dapat mengembalikan keadaan negara kami dengan usaha yang baik yang dilakukan oleh para Menteri Presiden beserta staf-staf yang mereka miliki. Pun kami sebagai warga negara selalu mendukung pemerintah dalam mewujudkan negara yang baik, yang sejahtera, menghadapi COVID-19 juga Tuhan. Kami berdoa
kabarnya bahwa vaksin COVID-19 sudah akan rilis di negara kami berterima kasih, kami bersyukur Tuhan. Mungkin inilah jawaban dari doa-doa kami, doa-doa yang kami panjatkan sebagai bangsa Indonesia. Biar Tuhan memberkati segala prosesnya. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami berdoa untuk orang tua kami dalam pekerjaan mereka, dalam aktivitas mereka, mengurus rumah tangga, mengurus kami anak-anaknya, bekerja untuk mencari nafkah. Kami berdoa Tuhan memberikan kesehatan dan umur panjang kepada orang tua kami, Tuhan memberikan kesejahteraan, Tuhan memberikan semangat untuk bekerja. Kami berdoa juga bagi teman-teman, saudara-saudara kami, bahkan orang tua kami yang sakit. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, pun juga kami berdoa untuk Ciade, Tuhan mengenal Ciade, beliau juga adalah orang tua kami di gereja, pelayan kami, pelayanan anak. Kami berdoa dalam proses penyembuhan bagi sakit penyakit mereka dapat berjalan dengan baik. Seluruh perawat, dokter, maupun obat-obat dan makanan yang dikonsumsi menjadi alat perpanjangan Tuhan untuk kesembuhan mereka. Kami berdoa juga Tuhan bagi teman-teman dan saudara kami yang boleh berulang tahun dalam sepekan belakangan ini. Kami bersyukur Tuhan telah menambahkan usia yang baru. Tuhan telah menyertai tahun-tahun dan hari-hari yang telah dilewati dengan baik, sehingga mereka boleh masuk di usia yang baru. Kami berdoa supaya seluruh cita-cita, harapan, dan usaha yang dilaksanakan oleh teman-teman dan keluarga kami dapat Tuhan jawab dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk GPP Nazaret, tempat kami beribadah, tempat kami memuji nama Tuhan, tempat kami melakukan aktivitas sebagai anak-anak teruna. Kami berdoa bagi Pak Henry sebagai KMJ kami. Kami berdoa bagi PHM, yang berdoa bagi majelis yang menjalankan pelayanan, dan berbagai komisi maupun pelayanan kategorial dari PA sampai PKLU. Dalam program-program yang kami jalani, kami laksanakan, kami rancang, kami berdoa supaya Tuhan memakai itu semua untuk membuat kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti akan apa yang Tuhan mau bagi kehidupan kami. Kami berdoa untuk orang-orang di luar sana yang mungkin juga memiliki pergumulan masing-masing yang kami hadapi Tuhan satu persatu, mulai dari persekolahan, perkuliahan, pekerjaan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin Tuhan lebih mengetahui apa yang kami butuhkan. Kami yakin juga Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang baik yang terjadi dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan kami dan menghadapi segala tantangan kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kami alaskan dengan nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami pun ampun yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 291. Mari bersyukur semua, bait pertama dan yang kedua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya.
Kakak-kakak layan dan teman-teman semuanya, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini, itu semua hanya karena kebaikan-Mu. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang memberi, dan kiranya Engkau memberkati persembahan kami, supaya persembahan ini bisa menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Warta Persekutuan Taruna GPB Nazaret tanggal 25 Oktober 2020. Terima kasih bagi kakak-kakak dan teman-teman yang telah bertugas untuk minggu ini dengan ibadah kita melalui via YouTube channel GPB Nazaret NJTV. Koordinator ibadah Karendi, ditugas dan Prokantor Kaines, pemusik Kabeno, pembacaan Alkitab Mario, pembacaan Mazmur Christian, dua persembahan Gea, pemberitaan firman Kawil. Lalu teman-teman dan kakak-kakak lain yang akan bertugas di minggu depan seperti sudah tertera di layar teman-teman. Koordinator ibadah kamu nih, ditugas Kayla, pemusik Kawil, bacaan Alkitab nanti Yohana, bacaan Mazmur Paulus, dua persembahan Kenji, dan pemberitaan firman oleh Kalusi. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan via Zoom, aplikasi Zoom. Diharapkan teman-teman kehadirannya ya. Sekian Warta IHMPT 25 Oktober 2020. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna hari ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 428. Lihatlah sekelilingmu. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Ibadah kita sudah mau selesai. Sekarang kita tutup ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kami. Kami sudah akan menyelesaikan ibadah kami, tetapi Tuhan, ibadah yang aktual kami terus berjalan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa Tuhan supaya firman yang telah kami dengar, kami berdoa supaya iman kami selalu bertumbuh, kami selalu yakin akan rencana Tuhan yang baik dalam kehidupan kami, walaupun kami belum melihatnya dari mata kepala kami sendiri. Tapi kami selalu berpengharapan pada kuasa Tuhan agar hidup kami terus dalam genggaman dan dalam rencana Tuhan yang baik. Kembalilah kami dalam kehidupan kami, dan kami mohon berkat Tuhan bagi kami, kasih karunia dan damai dari Yesus Kristus yang hidup, beserta kasih dari Roh Kudus selalu menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.